Hai guys, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan bahas tentang lingkungan politik dan hukum dalam pemasaran global. Sebelum saya melanjutkan penjelasan saya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Di penjelasan topik yang pertama kali ini kita akan membahas tentang lingkungan politik. Kira-kira bagaimana sih penerapan lingkungan politik ini dalam pemasaran global? Nah, stabilitas politik sendiri merupakan salah satu variabel penting bagi perusahaan ketika mempertimbangkan perluasan pasar luar negeri. Lingkungan politik memuat peristiwa-peristiwa yang beraneka ragam seperti masalah-masalah sipil atau konflik, aksi terus menentang bisnis, dan konflik antar negara di kawasan tertentu. Seperti apa sih masalah politik yang mempengaruhi pemasaran internasional? Apa sih sumber masalah politiknya? Let's move on to the next point, guys. Sumber masalah politik yang mempengaruhi pemasaran internasional. Nah guys, ada dua sumber masalah politik yang mempengaruhi pemasaran internasional. Yang pertama, kedaulatan politik, dan yang kedua, konflik politik. Mari kita bahas yang pertama, yaitu kedaulatan politik. Kedaulatan politik atau political sovereignty ini mengacu pada hasrat suatu negara untuk menunjukkan kekuasaannya atas bisnis asing dengan berbagai sanksi-sanksi yang bersifat tetap dan evolusioner, sehingga dapat diperkirakan. Yang kedua, konflik politik. Konflik politik seperti kerusuhan, perang saudara, dan persekongkolan atau konspirasi. Konflik politik ini yang mempengaruhi atau tidak mempengaruhi terjadinya suatu perdagangan. So guys, ada kalanya perubahan politik membawa iklim perdagangan yang lebih baik. Tapi risiko politik dan konflik politik juga perlu dilihat secara terpisah, di mana ini sangat berpengaruh dalam perubahan kegiatan pemasaran internasional. Untuk itu, kita perlu tahu model politik dalam pemasaran global. Yang pertama, model perilaku politik organisasional birokratis. Yang kedua, model politik transnasional. Yang ketiga, politik internasional negara sentris. Dan yang terakhir, model politik nasional pluralistik. So guys, dalam model perilaku politik organisasional birokratis yang pertama ini, di mana di sini mengasumsikan bahwa tindakan pemerintah suatu negara adalah akibat dari suatu proses organisasional dalam birokrasi pemerintah. Nah, yang kedua, model politik transnasional di sini menekankan pada meningkatnya peran penting yang dimainkan dalam politik dunia oleh organisasi-organisasi selain organisasi-organisasi pemerintah nasional. Yang ketiga, politik internasional negara sentris. Model politik ini berasumsi bahwa pemerintah suatu negara bertujuan mencari kekuasaan dan status dalam hubungan dengan negara lain untuk tujuan kompetisi dan desentralisasi sistem politik internasional. Pemerintah tersebut menggunakan semua sumber daya internalnya untuk mencapai tujuan-tujuan internasional. Dan yang terakhir, model politik nasional pluralistik. Dalam model politik ini mengasumsikan bahwa pemerintah suatu negara cepat tanggap terhadap pertentangan kepentingan-kepentingan dalam suatu sistem politik. So guys, dari itu dia penjelasan mengenai lingkungan politik, sumber masalah politik, dan juga model politik yang ada dalam pemasaran global atau internasional. Selanjutnya saya akan bahas tentang lingkungan hukum. Lingkungan politik pasti ada kaitannya dengan lingkungan hukum, bukan? Nah, apa sih lingkungan hukum itu? Khususnya hukum internasional. Jadi guys, hukum internasional ini adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional yang terdapat hubungan dengan masyarakat internasional. Nah, hukum internasional ini merupakan keseluruhan kaidah atas asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, antar negara, dengan negara, dan negara dengan subjek hukum lain. Sebagai pengenalan awal di lingkungan hukum,
Yang pertama kita perlu tahu, tidak ada satu seragam hukum yang mengatur transaksi perdagangan internasional. Yang kedua, pemasaran internasional harus mematuhi hukum masing-masing negara di mana mereka beroperasi. Yang ketiga, sistem hukum negara yang berbeda, sangat berbeda dan kompleks. Dan yang terakhir, cara terbaik untuk melakukan pemasaran internasional adalah dengan mendapat nasihat dari ahli hukum. Kalau yang keempat ini aku setuju sekali teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Berikut ini guys, kekuatan hukum internasional. Ini wajib kita ketahui supaya bisa memasuki pasar internasional. Nah, ini menurut Janet dan Haynes 1998-138. Dalam berbagai hal, mereka mengemukakan 4 sistem hukum yang ada di dunia. Yang pertama, common law, sebuah sistem hukum yang lahir di Inggris dan dianut oleh negara-negara bekas jajahan Inggris yang tergabung dalam persemakmuran. Yang kedua, code atau civil law, sistem hukum yang lahir di darat Eropa yang dianut selain oleh negara-negara Eropa dan juga Indonesia. Yang ketiga, sistem hukum sosialis, sebuah sistem hukum yang dianut negara-negara sosialis. Dan yang terakhir, sistem hukum Islam yang didasarkan kepada kitab suci Al-Quran yang dianut oleh negara-negara Islam. So guys, itu tadi 4 kekuatan hukum internasional yang wajib kita ketahui. Siapa tahu kita bisa masuk ke pasar internasional. Amin. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum komersial dalam negara. Ada 2 hukum komersial. Yang pertama, hukum pemasaran, dan yang kedua, undang-undang green marketing. Mari kita bahas yang pertama, hukum pemasaran. Di sini dikatakan bahwa ketika melakukan bisnis di lebih dari satu negara, perusahaan harus mematuhi hukum pemasaran yang berbeda. Yang kedua, semua negara memiliki undang-undang yang mengatur kegiatan pemasaran dalam promosi, pengembangan produk, label, harga, dan saluran distribusi. Yang kedua, undang-undang green marketing. Di sini dikatakan bahwa perusahaan-perusahaan multinasional juga diatur dalam hukum tentang masalah lingkungan seperti polusi industri, pembuangan limbah berbahaya, dan penebangan hutan sembarangan. Dan yang kedua, dikatakan bahwa hukum green marketing fokus pada produk ramah lingkungan dan pada kemasan produk dan pengaruhnya terhadap pengelolaan limbah padat. Selanjutnya, undang-undang negara dalam pemasaran internasional. Di sini ada 6 undang-undang negara setempat yang mengatur tentang pemasaran internasional, di mana dalamnya berkaitan dengan yang pertama, tarif, yang kedua, undang-undang anti dumping, yang ketiga, lisensi ekspor atau impor, yang keempat, peraturan penanaman modal asing, yang kelima, insentif legal, dan yang terakhir, undang-undang pembatasan perdagangan. So guys, itu tadi penjelasan mengenai lingkungan hukum, dan ini menjadi akhir dari penjelasan saya kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan mengenai lingkungan, politik, dan hukum dalam pemasaran internasional ini dapat bermanfaat dan tentunya menjadi modal awal jika kita ingin masuk ke pasar internasional. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.